Shalom saudara, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita ada dan boleh berjumpa melalui program Sinode Wilayah 4 dalam mengisi hari-hari di masa pandemi COVID ini melalui Saat Teduh Sabtu 27 Juni 2020. Mengawali Saat Teduh ini, kita akan mendengarkan dan menghayati tembang pujian untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, agung kemuliaan-Mu, kasih-Mu senantiasa menyertai hidup kami. Pada saat ini, hati kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkenan, Roh Kudus menaungi kami, sehingga kami layak untuk itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, "Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tidak ada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Demikian firman Tuhan saudara untuk kita renungkan. Firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Yesaya 40 ayat 25 sampai 31, saya mengajak kita merenungkannya dengan tema tidak menjadi lelah
dan tidak menjadi lesu. Apa yang mungkin dirasakan bila kita melakukan suatu perjalanan panjang atau sebuah pekerjaan yang besar, atau menyusun sebuah acara yang membutuhkan banyak ornamen, termasuk menghadapi persoalan di sekitar kita? Tentu rasa capek, letih, seakan tak berdaya, dan kadang cepat kita emosi, marah. Firman Tuhan saat ini mengajak kita tidak sekedar tahu, tapi mengenal dengan sungguh Allah bagi umatnya yang begitu setia, selalu ada, hadir, berkuasa, peduli, dan panjang sabar. Karena itu, Ia tidak menghendaki umatnya, saya dan saudara, untuk mengalihkan kehidupan kita daripadanya. Dalam kondisi bangsa Israel terpuruk karena berada di masa pembuangan Babilonia, mereka tergoda oleh ketidaksabaran dan ketidaksetiaan, sehingga mereka lupa kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Oleh karena ukuran mereka adalah mau lepas dari penderitaan menurut kata hati, menurut selera. Memang saudara, sekian lama berada di pembuangan, menjadi bangsa yang terhina dan tak berdaya, sebuah kenyataan yang pahit, berat, tidak mudah. Realita inilah yang membuat mereka merasa Allah tidak berdaya melawan dewa bangsa Babel yang menjajah mereka. Lalu mereka mulai mencari Allah lain dengan menyembah patung tuangan tangan manusia. Mereka cepat melupakan berbagai kebaikan dan kuasa Tuhan dalam secara perjalanan hidup mereka. Bahkan mereka lupa akan janji Tuhan tentang pembebasan dari pembuangan ini. Kelepasan mereka dari pembuangan seharusnya menjadi bukti bahwa sesungguhnya Allah Israel jauh lebih berkuasa daripada ilah-ilah bangsa kafir Babel. Segala sesuatu yang ada di alam ini bukankah adalah ciptaan Tuhan, perbuatan tangan Allah, termasuk bangsa kafir, termasuk bangsa Babel. Mereka boleh merasa lelah, mereka boleh jerah dengan kekuatan bangsa Babel, tetapi di mata Allah, Babel tidak lebih daripada setetes air dalam timba atau sebutir debu pada neraca. Ayat 15 jelas mengatakan, dalam sekejap bila Allah menyatakan penghakimannya, semua itu akan sirna. 23 dan 24. Nah, Allah seperti itulah yang memiliki bangsa ini. Pembuangan bukan sebuah bukti bahwa Allah tidak berdaya, tetapi justru saudara harus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang adil, yang membalas dosa dengan penghukuman. Allah tetap Allah yang kekal, yang kuasanya tidak pernah berubah. Pengertiannya jauh melampaui pengertian manusia. Kalau paham seperti ini tetap dimiliki oleh bangsa Israel, maka pasti mereka tidak akan pernah putus asa atau mencari ilah dan kekuatan yang lain. Mereka tidak akan pernah merasa kecewa, tetapi tetap mengharapkan pertolongan yang sungguh dari Tuhan. Itu yang tersirat dari ayat 31. Pertanyaan, masalah apa yang membuat manusia
meragukan Tuhan. Jelas sekali, dosa. Dosalah yang membuat manusia meragukan kehadiran dan kuasa Tuhan. Dan itu bisa datang menggoda dalam bentuk keinginan hati, nafsu manusia, tidak puas, tidak sabar, tidak setia, cepat melupakan yang baik dan benar yang Tuhan karuniakan dalam hidup. Nah, hal ini saudara bisa kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang, pandemi COVID-19. Tidak satupun di antara kita yang mengharapkan bahwa pengaruh pandemi ini akan bisa memporak-porandakan berbagai segi kehidupan manusia. Aktivitas manusia yang sudah teratur sedemikian apiknya akhirnya berantakan. Bukti, ibadah yang secara teratur dilakukan di rumah Tuhan dihentikan, sekolah terhenti, pekerjaan terhenti, usaha terhenti. Luar biasa. Luar biasa saudara. Kita lihat ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, tidak pernah lelah dan tidak pernah letih menghadapi berbagai kebebalan kita untuk cenderung melupakan Dia dan menjauh daripadanya. Tetapi Dia sungguh-sungguh mengasihi saya dan saudara, sehingga pengampunan selalu terbuka bagi kita. Ia tidak menginginkan ciptaannya, termasuk saya dan saudara, dalam situasi apapun untuk binasa. Karena itu, Ia selalu sedia memberi kita kekuatan supaya kita tidak juga menjadi lelah dan letih, walaupun di berbagai atau di sekitar kita banyak tantangan. Kita akan menjadi bagaikan burung Raja Wali yang mampu terbang tinggi dan tidak pernah menjadi letih dan lelah. Dialah Allah yang berdaulat, Maha Tahu, kekal adanya, dan selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah beralih daripada kesetiaan kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku. Si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sejenak Engkau perkenankan kami mengagungkan nama-Mu lewat kidung-kidung pujian, dan juga mendengarkan maksud-Mu melalui firman-Mu. Berkenanlah Engkau ya Roh, Allah Roh Kudus, menaungi kami sekalian sehingga firman-Mu itu menjadi sesuatu yang senantiasa hidup dalam kehidupan hati kami, menerangi langkah kami dan pemikiran kami, dan menuntun kami dalam segala situasi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk program Sinode Wilayah 4 khususnya dalam melakukan pelayanan mulia ini,
melalui hamba-hamba Tuhan yang Kau persiapkan lewat saat teduh. Tuhan berkati sehingga menjadi wadah pertumbuhan iman jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah firman-Mu yang telah kami hayati menjadi kekuatan kami hari ini dan seterusnya, di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing. Kami tidak melupakan ya Tuhan, kerinduan jemaat-Mu untuk kembali beribadah secara normal ke depan di rumah Tuhan dan juga melalui ibadah keluarga masing-masing. Tuhan menjawab kerinduan kami ini dengan memulihkan situasi dan kondisi di sekitar pandemi COVID ini, sehingga kembali interaksi persekutuan orang-orang percaya terjadi dengan baik. Ya Tuhan, di tengah-tengah itu nama-Mu yang diagungkan. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, dari pusat hingga ke pelosok, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu dan masyarakat, dan juga mengingatkan kami masing-masing untuk taat dan setia melakukan dan mendukung usaha-usaha dalam rangka pemutusan mata rantai pandemi COVID. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kondisi jemaat-Mu, baik yang dalam kelemahan tubuh maupun dalam sukacita. Engkau tetap menyertai kami semua, hidup kami senantiasa terarah kepadamu. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saat teduh yang diperkenankan Tuhan kepada kita mengalaminya. Terpujilah namanya dan kuatlah kita dalam hidup ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.